Pertanyaan saya adalah kepada rekan-rekan Habibie, termasuk juga Ketua Umum dan yang lain, bagaimana terkait dengan laporan yang lain, apakah juga dikawal seperti kasus saat ini sedang diproses di Polda Sumatera Utara, kasus yang LP-nya terhadap Juma, Unirifa, dan Nora Aritonang. Apakah hal ini juga sedang dikawal atau bagaimana, Pak? Iya, tetap kita monitor semua. Mungkin momennya ini lagi Desember, ya kan? Ini yang mungkin sangat-sangat deadline. Itu kasus ke depan ya kepada Polda ya, tetap juga maksimal, tetap juga serius terhadap semua ya, bukan cuma yang itu tiga aja, dan mereka juga nggak payah juga ada melaporkan yang lain, silakan ya, kalau memang cukup bukti silakan proses gitu, nggak ada masalah di kita itu, dan kita mendukung itu agar semua diproses, karena provokator itu ya harus ditindak secara tegas. Kita kedatangan kita kemarin memang kita hari Selasa kemarin sudah memberitahukan aksi di sini karena sampai hari Selasa perkara Ratu Entok belum ke-21. Sementara masa penahanan berakhir di tanggal 7. Jadi ini udah last minute ini. Kita cemas, kita ragu bahwa nanti penahanannya habis, orangnya bebas demi hukum, sehingga perkara ini jadi nggak jelas gitu ya. Yang pertama, kita cemas dan juga kita ragu atas komitmen dari jaksa. Kenapa perkara ini lama B21? Sebenarnya Sakani pun udah mau Natal, ngapain lagi sih yakin lagi? Yang pertama, tadi oleh jaksa penuntut umum, Pak Muradi bilang perkara ini sudah B21. Tadi malam kemarin hari Rabu diekspos dan dinyatakan B21, dan besok akan B22 penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejari Medan. Dan ini mengingatkan juga kepada rekan-rekan pers agar besok mungkin jam 8:30 sudah tidak sampai di sana untuk memantau proses pelimpahan. Samping itu juga saya minta juga komitmen dari jaksa, mau diapain ini kan begitu. Bismil Abi wal Ibni wal Rohil Kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus penistaan agama yang sedang diproses di Polda Sumatera Utara, yang tentu saja juga dikawal oleh saudara-saudari kita dari Horas Hurian Batak. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ada memang perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara penistaan agama yang dilakukan oleh anak bangsa. Kalau hal itu dari Kristen, maka proses penanganan itu berkesan cepat, ya begitu. Tetapi jika yang melakukan adalah kaum sebelah, itu seakan prosesnya lama kalau tidak dikawal baik-baik. Sehingga ini yang kemudian ditakutkan oleh ketua HBB. Sehingga mereka mendesak, karena katanya tanggal 7 ini kan selesai perkara jika tidak dikejar, tidak dikawal kasus Ratu Entok. Dan teman-teman sekalian, tentu saja nanti kasus siapa, Nora Aritonang, Unirifa, si Juma, kalau tidak dikawal juga, itu bisa saja nanti laporannya bisa tenggelam. Ya, jadi kita juga bersyukur ya, dengan dos masih jabat itu sudah itu cekatan dalam menangani ini, sekalipun masih dalam koridor hukum, masih sesuai ya. Kita jalan seperti perundang-undangan yang ada, tidak main nengkan para polisi, tidak demo, dan ya tidak melakukan hal-hal yang anarkis ya begitu. Jadi teman-teman sekalian, ini menarik sekali karena harus kita kawal juga ya. Kita harus dengar informasinya. Jika ada informasi lain dari teman-teman ya terkait kasus Nora, Unirifa, dan juga si Juma, itu bisa juga teman-teman sekalian ya diberitahukan kepada Bang Laskar supaya kita sebarkan.
Jadi tadi juga nanti kita akan lihat bagaimana kemudian Ketua HBBE itu menyinggung kasus sebelumnya. Misalnya saja dalam penanganan kasus Muhammad KC dengan Yahya Waloni. Teman-teman sekalian, Muhammad KC dituntut 10 tahun penjara. Itu karena memang ya ada tekanan massa, demo tiap hari di pengadilan di Ciamis. Tetapi di pengadilan pusat kemudian dikurangi menjadi 8 bulan kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah 8 bulan Muhammad KC ditetapkan hukumannya dalam penjara. Sementara Yahya Waloni hanya 5-6 bulan lah, ya 5-6 bulan. Yahya Waloni itu langsung bebas. Padahal kalau kita bandingkan lebih parah Yahya Waloni daripada Muhammad KC. Tetapi teman-teman sekalian, di sini kita bisa belajar setaraan di mata hukum. Nah, itu sebabnya kita bersyukur dengan adanya HBB yang cukup luar biasa dalam penanganan ini. Maka teman sekalian, saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan pemaparan daripada Ketua HBB dan beserta tim ya yang telah melaporkan Ratu Entok dan juga diteruskan dengan pelaporan-pelaporan yang lain terhadap penista-penista agama Kristen ini. Baik, berikut videonya. Sudah nanti dihentikan, atau ditangguhkan, atau dialihkan, atau dituntut ringan. Yang saya tekankan kepada beliau adalah kasus penistaan agama ini sekarang agak banyak di Sumatera Utara. Agar semua aparat penegak hukum, dari polisi, jaksa maupun pengadilan, jangan menerapkan standar ganda. Sama dihukum 10 tahun, sama-sama 10 tahun. Bayangkan dalam kasus MKC, penistaan agama dihukum 10 tahun. Yahya Waloni, penistaan agama dihukum 6 bulan. Ini sangat tidak adil. Jangan pula aparat penegak hukum membuat tidak adil. Ya ini yang jadi masalah ini. Oh sama-sama 10 tahun, biarin aja. Saya itu sempat berpikir MKC, wah Yahya Waloni masukkan aja satu sel. Biar mereka juga pukul-pukulan di dalam. Kan gitu. Karena bagiku yang ini juga sama-sama provokator gitu. Ya kan? Jangan ada standar ganda. Komitmen dari polisi, jaksa, pengadilan, ya udah terapkan hukum. Karena menurut Undang-Undang Dasar 45, semua orang sama di depan hukum, kan begitu. Jangan yang berbeda, itu aja. Kalau Ratu Entok ditahan, anak Batak ditahan, ya silakan saja. Ini dihukum, sana dihukum, silakan saja. Tapi jangan satu dikasih keringanan, yang satu dikasih yang sangat berat. Nah, itu kita yang nggak suka. Sebenarnya HBB ini bukan organisasi Kristen, organisasi kesungguhan. Ada kok Islam di sini, iya kan? Bukan karena saya Kristen lalu saya laporkan Islam. Kalau besok juga ada yang menghina Islam juga lapor, silakan saja. Penting juga itu, ya kan? Makanya kayak anak Batak itu saya nggak ngomong, biarin aja. Memang lu nggak bijak kok, ngapain lu nyinggung sama orang lain? Agama kita aja kita nggak hafal kok, ya kan? Agama itu bukan untuk diperdebatkan, agama itu untuk diimani. Kalau kita menganggap agama kita benar, ya laksanakanlah dengan perbuatan, kan begitu. Jangan kita menganggap agama kita benar, lalu agama orang kita jelek-jelekkan, itu kan. Terus yang tidak kalah penting, saya kecewa dengan Kajati. Karena Kajati sepertinya tidak level menerima kami gitu. Ya kan, Aspidum pun tidak, dengan alasan yang berbagai hal, sibuk lagi ini kan. Padahal pemberitahuan sudah ada sejak hari Selasa. Saya kecewa, kalau bisa Kajati ini dicopot, boleh juga lah. Kan begitu Pak, kira-kira. Kenapa gitu ya kan? Jangan merasa langit. Jadi kan, Kajati ini harusnya juga kan sebagai penanggung jawab tertinggi di kejaksaan ini, dia harus pantau ini, apalagi kasus-kasus yang sudah viral. Kasus ini kan termasuk kasus yang viral. Dari sejak proses penyidikan, ke penelitian, sampai ke 21, harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Subang Sebatang di DPP Beragama Muslim. Mereka aktif pribadi dari Tangsel. Saya lihat banyak orang Tangsel juga di kejaksaan ini. Tapi kecewa lah karena sepele kali kejaksaan ini kejaksaan tinggi sama HBB. Karena apa? Yang disuruh menjumpai kami itu selevel itu. Jadi seolah-olah apa ini HBB? Jadi jangan dikira kami diam, kami tidak memantau kasus-kasus yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, lain kali itu ya kalau permintaan kami sendiri sih ini nggak cocok jadi Kajati sih menurut saya. Jadi pengurus PD Pasar aja lebih bagus menurutku. Karena apa? Untuk masyarakat aja yang kasus viral ini yang meresahkan, dia nggak peduli. Disuruhnya selepel itu
menjumpai kami di sini. Seolah-olah kami ini hanya preman-preman pasar atau segala macam. Mereka menganggap seperti itu. Jadi untuk Pak Kajati kalau mungkin melihat ini ya, tolonglah berpikir sekali lagi Pak. Ya, kami bukan masyarakat yang hanya pengen pamor segala macam seperti anggota-anggota Bapak itu ya. Kami di sini, saya sendiri sebagai Islam kurang setuju dengan Ratu Entok. Karena apa? Bukan saja hanya merendahkan agama Kristen, tapi Islam juga secara tidak langsung dia juga merendahkan. Itu aja cukup. Lagi yang lain? Ya, hanya sedikit aja saya tambahin bahwa kasus ini jangan ada intervensi atau mencoba-coba mencari jat. Ya, ini kasus ini sudah general public, sudah semua orang tahu. Jadi kalau yang namanya kejaksaan masih berani bermain mata, masih berani mereka mau mencari yang namanya cuan, hati-hati dengan Thompson Marisi Barabat. Akan kugoyang dan akan kupecat. Siapa yang berani, kusuruh dia turun dari Kejati. Kalau tidak, bahaya. Jadi harus betul-betul dicermati dengan baik bahwa kasus ini jangan ada permainan, ya, jangan. Pertanyaan saya adalah kepada rekan-rekan Habibie, termasuk juga Ketua Umum dan yang lain, bagaimana terkait dengan laporan yang lain, apakah juga dikawal seperti kasus saat ini sedang diproses di Polda Sumatera Utara, kasus yang LP-nya terhadap Juma, Uniriva, dan Nora Aritonang. Apakah hal ini juga sedang dikawal atau bagaimana Pak? Iya, tetap kita monitor semua, mungkin momennya ini lagi Desember ya kan, ini yang mungkin sangat-sangat deadline itu kasus ke depan ya kepada Polda ya, tetap juga maksimal, tetap juga serius terhadap semua ya, bukan cuma yang itu 3 aja, dan mereka juga nggak payah juga ada melaporkan yang lain, silakan ya, kalau memang cukup bukti silakan proses gitu, nggak ada masalah di kita itu, dan kita mendukung itu agar semua diproses karena provokator itu ya harus ditindak secara tegas. Ya, karena ketepatan Ratu Entok yang pertama dilaporkan dan itu yang saat ini yang sudah dulu, sehingga itu yang kita kawal. Nah, kalau yang lain bukan berarti kita biarkan, tapi tetap kita kawal. Baik. Nah, mungkin itu bertahap. Ya. Bagaimana dengan anak Batak, Abi, yang saat ini juga belum P21 kalau tidak salah? Ya silahkan saja, jaksa melakukan tugasnya dengan baik, polisi melakukan tugasnya dengan baik, saya juga tidak terlalu mengintervensi. Karena terus terang aku, kalau menurut anak Batak dia tidak salah, oke lah menurut dia tidak salah, tapi menurut aku dia juga tidak baik. Gitu. Andai kan kita tidak salah, tapi janganlah kita juga menyinggung perasaan orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Karena aku tidak salah gitu, salah tidak salah, kalau orang lain tersinggung, apa yang mesti kita lakukan? Kan begitu, kan kita kan bisa bijak gitu ya kan? Siap. Ya kan, nggak boleh kita merendahkan orang lain. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah pernyataan sikap yang sudah disampaikan oleh HBB. Ya, ada ketua di situ, ada sekretaris, dan ada rekan-rekan yang lain yang tentu saja tadi sudah menyampaikan bahwa jangan sampai kasus-kasus penistaan agama ini dipandang sebelah mata atau diterapkan standar ganda. Dimana kalau yang dilaporkan, yang terlapor dari pihak sebelah itu lambat-lambat untuk diproses. Tetapi jika dari Kristen yang terlapor itu cepat sekali prosesnya, teman-teman sekalian. Tadi mereka singgung terkait tentang Muhammad KC dan Yahya Waloni, ya. Jadi dua penista agama, ya, dan itu diperlakukan secara berbeda. Dengan alasan waktu itu kalau nggak salah, Yahya Waloni ini tulang punggung dalam rumah tangga. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan Muhammad KC yang adalah tulang punggung juga dalam rumah tangganya? Dituntut 10 tahun. Yahya Waloni 6 bulan penjara saja. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, berharap memang ya tadi sudah disampaikan baik jaksa, baik pengadilan ya, hakim, dan terlebih pihak kepolisian dalam hal ini harus melakukan ya tugas dengan baik tanpa pandang bulu, tanpa melihat minoritas dan mayoritas, ya, memandang suku ini suku itu dan segala macam. Tapi lakukanlah tugas negara dengan baik sehingga negara kita tetap kondusif, aman, dan tidak ada ujung merasa. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kita akan nantikan berita-berita berikutnya terkait yang 3 orang. Tadi sudah sempat disinggung juga, ya.
bahwa hal itu akan dikawal terus oleh HBB. Saya secara pribadi ya sebagai tokoh agama Kristen sangat berterima kasih kepada Horas Hurian Batak. Horas ya, Yahoo maju ya. Kita harus tegas di dalam kebenaran ya. Jangan sampai kita kemudian takut untuk menerapkan yang namanya kebenaran. Sekian teman sekalian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.